kembali lagi di YouTube channel Vkom Universitas Emputan Tular. Kali ini bersama aku Kori Simaremare, aku dapat kesempatan ya teman-teman untuk tayang di YouTube channel ini. Tapi kira-kira kita akan bahas apa ya? Yuk langsung ikutin aku masuk yuk. Nah teman-teman, kembali lagi di Kopi PM Podcast bersama aku Kori Simaremare. Kalau sebelumnya mungkin kalian sudah banyak yang menonton episode-episode sebelumnya bersama Kak Mei dan juga Kak Cindy. Tapi kali ini aku akan mengambil alih sebagai host di channel ini. Nah kali ini aku sudah bersama salah satu dosen terkece di Universitas Emputan Tular dan juga salah satu mahasiswa Vkom di Universitas Emputan Tular. Hai Bu Selvi, Kak Muli, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar nih Bu, Kak? Baik, Alhamdulillah baik ya. Kori sendiri gimana? Aku baik Bu, makanya bisa ada di sini saat ini. Baik, Bu, Ibu di sini adalah salah satu teman berantem aku di kelas. Jadi setelah sekali ketemu, tas dulu dong. Oke. Hati-hati berantem. Kita terpisahkan jarak oleh Bu Selvi. Betul. Dia sengaja nih saya di tengah-tengah untuk memisahkan. Betul, jadi tidak akan fight ya. Jangan. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu kegiatan kreativitas mahasiswa Universitas Emputan Tular yang dengan tema Baku Taruh. Nah, Bu Selvi, apa sih Bu Baku Taruh itu? Nah, baku taruh itu sebenarnya salah satu tugas dari mata kuliah kreativitas yang mana memang bukan hanya Vkom. Jadi fakultas gabungan ya, ada hukum dan juga manajemen. Baku taruh ini sengaja kita buat atau kita konsep untuk menjadi nanti nilai UAS. Oke. Nah, baku taruh itu artinya apa sih Bu? Apakah itu sebuah kepanjangan atau ada filosofinya atau seperti apa Bu? Nah, kamu langsung nanya aja. Ini soalnya Mulis ini adalah ketuanya. Jadi dia ditunjuk sebagai ketua untuk kegiatan ini. Oke, memang tidak salah Ibu. Bu Selvi memberikan beban seperti itu kepada Mulis. Oke, jadi apa Kak Mulis pengertian dari baku taruh ini? Iya. Sebenarnya baku taruh itu kita punya filosofi ya. Oke. Yang pertama kita punya kepanjangan. Kepanjangannya apa sih baku taruh itu? Baku taruh itu adalah singkatan dari Bazar Kuliner dan UMKM Emputan Tular. Bazar Kuliner Dan UMKM. Oke, Bazar Kuliner dan UMKM Emputan Tular. Oke. Apakah itu artinya nanti di dalam kegiatan baku taruh itu akan ada bazar-bazar atau seperti apa Kak? Filosofinya dulu kali ya. Filosofinya tuh diambil dari apa? Karena iya, unik namanya ini. Apa? Nah, kalau itu tadi kepanjangan ya. Kalau kita bahas tentang filosofi, itu diambil dari dua kata, yaitu baku dan taruh. Baku sendiri itu adalah kita ambil dari bahan baku. Jadi kalau kuliner itu kan pasti butuh bahan baku untuk membuatnya. Betul. Dan taruh itu kita ambil dari bahasa Hausa. Bahasa Hausa? Ya, Hausa. Yang berarti mengumpulkan orang beramai-ramai ke suatu tempat. Jadi kalau digabungkan itu kita ambil filosofi Baku Taruh Festival itu adalah di mana orang-orang beramai-ramai ke suatu tempat untuk untuk jajan gitu. Tapi konsepnya sangat benar ya Bu, sangat pas itu namanya dengan nama kegiatan tersebut. Oke. Bu Selvi, ini kan berarti kegiatan ini diampu oleh Ibu sendiri. Apa sih Bu? Kenapa Ibu memilih kegiatan ini atau kenapa Ibu mentugaskan ini kepada anak-anak mahasiswa Ibu? Jadi namanya juga mata kuliah kreativitas ya. Jadi tujuannya itu untuk menggali kreativitas mahasiswa pastinya. Makanya konsep segala macamnya itu saya serahkan kepada seluruh panitia atau mahasiswa yang ikut dalam mata kuliah ini. Jadi supaya mereka itu sebenarnya saya tahu banget ya anak-anak zaman milenial ini ya, idenya itu sangat-sangat out of the box bahkan ya, kreatif. Makanya baku taruh aja unik kan namanya. Betul. Iya, jadi ini ide dan konsepnya serta temanya aja diambil oleh mahasiswa. Tapi emang setuju sih Bu, kadang emang mahasiswa itu punya kreativitas, tapi emang karena nggak dipancing atau nggak digali jatuhnya, ya udah bakat terpendam jatuhnya. Benar nggak? Setuju nggak Kak? Oke. Kalau saya sendiri sebagai ketua, saya memang
sudah pernah megang event lah ya, Oke. bisa dibilang. Nah dari sini saya bagi mahasiswa berbagai seksi. Memang sih beragam jenis ya, maksudnya aktivitas yang mereka buat di seksi-seksinya sendiri gitu. Nah itu sangat inline gitu dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen itu sendiri. Oke, jadi kamu ini sebagai ketuanya sudah mengetahui nih personal pribadi orang-orang yang kakak anggota-anggotanya sehingga dibagi seksi-seksi masing-masing. Seperti itu kurang lebihnya ya. Ya, kalau saya sebagai ketua ya saya harus tahu masing-masing potensi dari anak-anak ya, dari teman-teman semua. Nah, itu mungkin apa Bu namanya, kita bisa explore ya Bu ya, kreativitas mereka di bagian atau seksi-seksi yang ya mereka jalani itu. Karena sebenarnya mereka itu luar biasa sih ya ide-idenya, tapi terkadang tadi yang mau bilang ya, terkadang anak-anak tuh terhambat untuk bisa speak up atau untuk bisa berpendapat atau untuk bisa mengeluarkan ide-ide kreatif seperti itu. Makanya saya di mata kuliah kreativitas ini mencoba untuk menggali. Nah kemudian Bu, kegiatan seperti apa yang nanti kita akan jumpai di event tersebut? Baku taruhnya. Ini apa? Coba langsung tanya ke Gimana Pak Ketua? Gimana? Izin jawab Ibu. Nah, baku taruh sendiri itu yang pertama tujuannya itu kita mewadahi para UMKM. Dari UMKM sendiri itu sudah ada 28 tenan yang ikut bergabung di kegiatan baku taruh fest ini. 28 tenan. Dan sekarang masih dalam proses pitching sponsor. Itu maksudnya 28 tenan itu berarti nanti ada 28 booth UMKM. Ya betul. Itu dari apa saja nih Kak? Maksudnya mungkin ada dari retail pakaian atau dari apa gitu? Isinya? Kita sih jajanan, Ya. Makanan, kulineran. ya. Tapi sih maksudnya ekspektasi saya tuh ternyata nyampe loh kita mengusahakan beberapa tenan yang mana itu kita tidak kenal, kebanyakan itu dari eksternal. Awalnya sih sebenarnya bazar ini saya mau mewadahi ini untuk dimana mahasiswa ini kan banyak juga ya mahasiswa yang punya usaha, ya, yang punya usaha sendiri. Hanya kita mau memfasilitasi itu, tapi ternyata the power of media sosial juga kita bisa menggait para Berarti lumayan banyak juga ya Bu yang mahasiswa yang ikut join di tenan tersebut. Ada juga beberapa berarti ya selain kenalnya. Ada, bahkan kita ya ada salah satu mahasiswa yang namanya Agus Wanto. Halo Agus Wanto. Oh iya, Agus Wanto juga, ya. Agus Wanto juga salah satu teman saya keren. Oh iya, jadi dia itu mempunyai ide juga ya, di mana dia mau join ya untuk melakukan CSR. Dia itu punya ide, dia kan punya usaha barbershop. Itu dia buka tenan atau buka booth itu cukur ya, cukur, tapi basisnya nanti hasilnya itu akan didonasikan ke tim. Oh begitu Bu. Betul, luar biasa sekali. Emang keren. Sosialnya emang tinggi aku ya. Oke. Terus Bu, kalau boleh tahu nih tempat dan detail waktu kegiatan yang akan diselenggarakan di Baku Taruh ini kapan kira-kira Bu? Atau di mana kira-kira? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Jadi kita bertanya-tanya. Oke, kegiatan Baku Taruh Fest itu sendiri karena kita membawa alma mater Universitas Hutan Tular, kita laksanakan kegiatannya di lapangan Universitas Hutan Tular. Oh di halamannya itu ya? Ya, di Cipinang. Ya, Di kampus A. Tanggalnya itu nanti dicatat ya untuk para penonton ya, Betul. para netizen ya, di tanggal 7 Januari 2023. Jadi kalian juga yang suka kulineran, yang suka jajan nanti bisa join betul ya Bu? Bawa ajak pacar, gebetan ya, pasangan, anak, Semua yang suka makan. Oke Bu, jadi kalau untuk persiapannya nih sejauh ini kira-kira sudah sejauh mana persiapannya? Sudah berapa persen? Melihat ke tanggal 7 berarti kurang lebih 10 hari lagi ya? 10 hari lagi. Harusnya udah lumayan dong persiapannya. Seperti apa Bu kira-kira persiapannya? Kalau nulis? Iya, yang lebih paham ya sebenarnya. Gimana Kak? Mungkin
saya mau nambahin dulu ya. Tadi selain kegiatan yang kita mau ada di 28 UMKM, di situ di dalamnya juga kita ada yang namanya talk show interaktif. Ya. Talk show Ya interaktif. betul. Jadi para UMKM yang bergabung di event kita itu tidak membawa kantong kosong itu saat kembali ke rumahnya. Jadi ada diisi nanti oleh Bu Selfie sebagai host juga dan juga praktisi UMKM yang tergabung di dalam talk show tersebut gitu. Terus selain talk show interaktif, kita juga ada kegiatan lain seperti band, terus dance, Acara hiburannya lah ya. hiburannya, dan juga kita ada lomba makan Kak Kori. Oh, gitu? Itu yang menarik. Menarik ya, kira-kira nanti aku bisa join nih jadi perlombaannya. Bisa untuk Bisa Kak Kori. menang nanti. Lomba apa by the way? Lomba makan kerupuk kah atau Lomba makan belum bisa kita spill. Jadi Ya. Oke. siapa yang mau tahu silakan datang di tanggal 7 Januari. Siap, siap. Berarti nanti untuk pendaftarannya langsung di tempat. Tidak ada pendaftaran, kita di sini dibuka untuk umum. Oke. Ya, jadi on the spot. Nah, salah satunya juga tadi ya, selain kreativitas dari mahasiswa yang bergabung dengan mata kuliah kreativitas, kita juga memfasilitasi tadi. Ternyata anak-anak atau mahasiswa itu banyak juga loh yang punya potensi di luar non akademik. Di luar Ya, jadi luar biasa ya, ada yang jago nyanyi, ternyata ya ada yang jago dance, terus ada yang punya band, jago makan. itu mas saya. Jago makan ya. Jadi kita memfasilitasi itu sehingga kita meng-guide para mahasiswa mungkin yang ada di kelas atau mungkin kakak kelas itu yang punya potensi untuk bisa tampil di acara kita ini. Aku setuju sih, aku sangat setuju kalau emang ada event sekeren ini, mungkin nanti kita bisa beramai-ramai datang ke sana dan menunjukkan bakat-bakat kita semua. Ya betul. Nanti Kori juga suka nyanyi Batak, boleh nanti. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Asal supaya nggak bubar aja ya. Enggak dong, paling hujan datang. Nah, di acara talk show-nya atau di seminar talk show-nya nanti kira-kira akan membahas apa di sana Bu? Oke, membahasnya itu lebih ke strategi marketing ya pastinya juga, dan juga nanti ada salah satu praktisi UMKM bagaimana sih mereka merintis usahanya. Oke, atau mungkin meningkatkan kali ya, meningkatkan income. Iya, atau branding. Ya, branding. Nah, tadi kan aku udah nanya nih kamu nulis persiapannya, tapi kayaknya belum kejawab nih. Nah, sejauh ini persiapannya sudah sejauh apa nih kamu nulis? Oke, tadi ke skip ya. Iya, betul. Jadi untuk persiapan event Baku Tariknya sendiri sudah 80% rampung. Oke. Jadi nanti tinggal teknis pelaksanaannya aja. Ya bisa Ya, teknis pelaksanaan, dan juga kita lebih aktif untuk publikasi atau sosialisasi event ini. Berarti kalau 80% dari sisa hari 10 hari sudah lumayan lah ya, sudah tinggal perintilan-perintilannya doang. Iya dong, saya juga apresiasi sekali di sama seluruh panitia kreativitas ini. Nanti Kori juga share ya ke media sosial ya. Pasti dong Bu. Kak Kori harus hadir juga di sana. Pasti, kan aku pasti ikut lomba makanya. Iya. Pasti. Jadi nanti kita siapin slot lomba makan untuk Kak Kori. Khusus. Makasih banyak loh. Nah, by the way, Bu Selfie dan juga Kak Mulis, kita kan ini di Kopi PM Podcast. Jadi nggak afdol rasanya kalau kita nggak minum dulu. Boleh kali sambil minum dulu ya. Yo, minum dulu. Ini di mana ya? Kori? Nah, kalau ini, jadi kita sudah langganan melakukan podcast di sini, Bu. Jadi ini tempatnya ada di Cafe Bonjour atau Bonjour Cafe, Ya. ya, di Pondok Kelapa, tempatnya di Pondok Kelapa. Jakarta Timur. Betul. Jadi kalian yang mau santai-santai atau mau nongkrong di sini, tempatnya sangat strategis ya teman-teman. Nah, kamu Lis dan juga Bu Selfie, kira-kira nih Bu, selama persiapan atau perencanaan dari kegiatan ini, ada nggak sih Bu hambatan atau halangan yang ditemukan? Betul sekali. Ya pasti setiap proses kegiatan atau kita mau melakukan apapun pasti yang namanya hambatan atau kendala itu pasti ada ya. Cuma bagaimana kita melihat hambatan itu menjadi peluang, atau bagaimana juga kita mengajak atau menggait anak-anak mahasiswa itu untuk bisa berpikir kreatif juga. Ketika ada hambatan, bagaimana mencari solusi seperti itu. Jadi kalau kendalanya ya pastikan
Terlebih lagi ini sekitar 45 orang dari fakultas yang dari berbeda. fakultas yang berbeda, ya beda-beda orang, ya beda-beda karakter dan lain sebagainya. Cuma itu bisa terselesaikan dengan baik, ya pastinya juga dengan komunikasi dan juga ketua yang hebat. Terima kasih Bu Selvi. Ketuanya luar biasa ya. Jadi selain kreativitas yang digali di kegiatan ini, problem solve juga tentu Ya, kita temukan ya. betul, karena saya konsen sekali ketika mahasiswa diberikan tugas itu bukan hanya hasilnya, ya, tapi bagaimana mereka melalui prosesnya menghadapi kendalanya, gitu ya, dan lain sebagainya itu bisa menjadi salah satu indikator penilaian juga. Kalau kamu sendiri nih sebagai seorang ketua, apa yang dirasakan Kak? Tantangannya seperti apa? Kendalanya seperti apa? Kendalanya lumayan banyak ya. Banyak ya. Tapi, mungkin saya berbagi pengalaman juga mungkin ya dengan teman-teman semua. Banyak mulai dari masalah pribadi pun kadang Dibawa-bawa ya, Kak, ya? dibawa ke dalam suatu kegiatan atau komunitas yang kita bentuk sekarang nih gitu. Tapi itu bukan kendala juga sih menurut saya, karena kita sama-sama belajar, proses ini kita jalanin dan kita cari solusinya bersama-sama. Dan kalau saya mentok, ada dosen pengampu saya bilang itu jadi tempat bertanya saya dan teman-teman semua. Jadi saya memfasilitasi teman-teman untuk kendala-kendala mereka kapan gitu. Atau mungkin Kak Mulis kan sekarang ini lagi proses KKN ya. Kalau untuk waktunya kendalanya atau aman-aman aja nggak Kak? Bagi-bagi waktunya mungkin. KKN ya. Jadi menurut saya sendiri kalau tugas itu adalah jadi tanggung jawab ya. Jadi tidak terbentrok dengan kita punya pekerjaan, kita punya kuliah dengan mata kuliah lain. Jadi memang yang sudah kita ampu sebagai Tanggung jawab. ya seksi atau saya sendiri sebagai ketua ya kita harus bertanggung jawab di dalamnya gitu Kak Bori. Hebat nih Kak Mulis, makanya aku nggak salah dia sebagai ketua. Tepuk tangan dong. Tapi selain nulis, apresiasi juga tadi Pasti, seluruh panitia pasti. komunitas yang mana luar biasa ya, Ya. supportnya tuh luar biasa. Saya juga nggak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa 45 teman di belakang saya gitu. Jadi kendala mereka adalah jadi pembelajaran kita ya Bu ya untuk melakukan kegiatan ini. Nah, sebagai kegiatan ini atau event yang akan kita jalankan ini nanti, kira-kira seperti apa nih Bu Selvi dan Kak Mulis? Ekspektasinya seperti apa? Harapannya nanti seperti apa? Harapannya sendiri yang pasti tadi ya, selain suksesnya acara, pastinya juga anak-anak mahasiswa ya di mata kuliah mungkin khususnya yang mata kuliah kreativitas ini bisa lebih menggali kreativitasnya, bisa lebih bertanggung jawab dengan tugasnya dan bisa melalui prosesnya. Kalau Kak Mulis gimana Kak? Harapannya Kalau saya harapannya dapat nilai ya Bu ya. Bercanda. Tapi salah satu itu benar loh, Iya. jangan munafik loh. Ya, lulus tapi ya, nggak ngulang ya Iya. ke depan ya. tujuan utamanya sendiri adalah kita sama-sama belajar. Apalagi kita berurusan dengan pihak eksternal dari UMKM sendiri, kita berurusan dengan instansi. Kita sebagai mahasiswa yang membawa alma mater Universitas Ikutan Tular harus membawa citra baik untuk universitas itu sendiri Kak Bori. Gitu. Jadi kita lakukan yang terbaik buat para UMKM dan juga instansi yang sudah membantu kita. Nah, itu juga salah satu tujuan juga. Tujuan dari kegiatan ini. Iya, untuk mengbranding bagaimana Universitas Kota Tular ternyata bisa loh menggarap kegiatan seperti ini. Jadi apa namanya, bukan hanya Vkom ya, tapi seluruh fakultas kita bisa punya kegiatan yang besar seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk kegiatan ini sendiri Bu, apakah itu kegiatan rutin atau emang ini baru pertama kita lakukan dan kita berharap tahun-tahun kedepannya akan selalu ada atau sudah berkesinambungan nih Bu? Iya. Kalau untuk saya sih expert di Vkom ya, yang mana memang banyak sekali praktek-praktek ya, kegiatan-kegiatan yang ini Mori juga banyak ya, Ada beberapa kali. beberapa kali ikut. Cuma kalau untuk UMKM sendiri, belajar sendiri ini memang baru pertama kali. Nah, mudah-mudahan nextnya bisa berkesinambungan ya, seperti itu.
memang itu sih jadi salah satu harapan saya Bapak ya. Dari Baku Taruh Fest itu di tahun 2023 menjadi Baku Taruh Fest pertama yang diadakan oleh Universitas Kota Nular di bawah mata kuliah kreativitas. Ya. Saya berharap di tahun-tahun berikutnya Akan ada terus bisa ya. dilanjutkan oleh adik-adik ya, bisa kami bilang begitu. Bakal jadi sebuah kebanggaan tersendiri ya, Ya, kayak kalau yang ini pertama. diteruskan bisa menjadi kebanggaan sendiri buat kita semua, Universitas Kota Nular. Sama Bu, Kak Mulis, aku juga berharap semoga acara ini lancar, Ya, semoga amin. acara ini sukses, banyak yang merasa beruntung atau merasa bahagia, merasa senang dengan adanya kegiatan ini. Dan sesuai target ya. Betul. capai target ya. UMKM juga nanti akan merasa omsetnya mereka naik Ya. dari kegiatan ini, dan kita juga yang mewadahi mereka atau panitia merasa berkat buat mereka seperti ini. Saya Oke Bu, sampai dan juga Kak Mulis, kira-kira mungkin seperti itu aja bincang-bincang kita saat ini. Aku doain semoga kegiatannya semoga lancar terus dan persiapannya juga dimatengin, jadi nanti di hari hanya terjalin dengan sempurna. Baik, Bu Selvi dan Kak Mulis, nggak berasa kita sudah ngobrol lama. Terima kasih banyak Bu Selvi dan juga Kak Mulis sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Betul. Dan teman-teman, aku ingetin lagi untuk hadir dan kita ramaikan bareng-bareng acara Baku Taruh Festival di tanggal 7 Januari 2023 yang akan diselenggarakan di Universitas Universitas Kota Nular, Kota Nular. kampus A. iya. Oke, see you on next podcast. Bye. Bye.